Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal dengan tingkat izin terakhir 051. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan sesing komponen pada sistem kontrol motor listrik. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu perhitungan arus beban penuh atau full load current. Nah, langkah pertama dalam mendesain sistem kontrol motor listrik adalah menghitung arus beban penuh atau full load current. Nilai ini dapat dihitung menggunakan rumus dasar tiga fasa, yaitu I sama dengan P dibagi akar 3 dikali V dikali eta dan dikali cos pi, di mana P adalah daya motor dan V adalah tegangan antar fasa. Eta adalah nilai efisiensi motor dan cos pi merupakan faktor daya. Sebagai contoh, untuk motor 15 kW dengan tegangan 400 volt, efisiensi 90% dan faktor daya 0,85, maka arus beban penuh yang dihasilkan adalah sekitar 28,3 ampere. Nilai arus ini menjadi dasar dalam menentukan ukuran kabel, kapasitas proteksi, kontaktor, serta penyetelan overload relay. Jika tersedia, sebaiknya gunakan arus yang tercantum pada nameplate motor, karena data tersebut lebih akurat. Yang kedua yaitu pemilihan komponen MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay. Setelah mengetahui besarnya arus beban penuh, langkah berikutnya adalah menentukan ukuran dan jenis komponen utama sistem pengendalian motor. Proses ini disebut sizing komponen dan tujuannya adalah memastikan semua perangkat listrik mampu menahan arus kerja motor tanpa mengalami panas berlebih atau kerusakan selama operasi. Untuk kabel daya, kapasitas hantar arusnya atau ampasiti harus lebih besar dari 1,25 kali arus beban penuh. Faktor 1,25 digunakan untuk memberikan margin keamanan terhadap beban jangka panjang dan kemungkinan fluktuasi arus. Misalnya untuk nominal 28,3 ampere, maka kapasitas kabel minimal yang disarankan adalah 1,25 dikali 28,3, yaitu 35,4 A. Berdasarkan standar PUIL dan tabel IEC, kabel tembaga berpenampang 4 mm persegi mampu menghantarkan arus hingga sekitar 39-41 ampere pada suhu lingkungan normal, sehingga ukuran tersebut cocok digunakan. Untuk proteksi arus lebih, pemilihan MCB atau MCCB disesuaikan dengan arus kerja dan kemampuan memutus arus hubung singkat atau breaking capacity. Rating MCB harus sedikit lebih besar dari arus kerja motor, namun tetap di bawah kapasitas kabel untuk mencegah kabel terbakar sebelum MCB trip. Misalnya MCB 40A dengan karakteristik kurva C atau D sering dipilih karena mampu menahan lonjakan arus sesaat yang terjadi saat motor pertama kali berputar. Selanjutnya kontaktor, yaitu berfungsi sebagai saklar elektromagnetik yang menghubungkan dan memutus arus utama motor. Kontaktor yang digunakan harus bertipe AC3, yaitu tipe khusus untuk mengendalikan motor induksi 3 fasa. Nilai arus nominal kontaktor minimal harus sama dengan arus beban penuh motor. Dan untuk keamanan biasanya dipilih satu tingkat di atasnya. Misalnya kontaktor 32A untuk motor dengan arus kerja 28,3 A. Sedangkan overload relay atau OLR digunakan untuk melindungi motor dari kondisi beban lebih atau overload. OLR Overload relay bekerja berdasarkan efek pemanasan akibat arus yang berlebih dan akan memutus rangkaian apabila arus melebihi batas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pengaturannya biasanya diatur antara 100 sampai 110% dari arus nominal motor agar motor masih dapat beroperasi normal tanpa trip saat start tetapi tetap terlindungi dari beban berlebih.
Jadi untuk arus nominal 28,3 A, maka overload relay diatur pada kisaran 28 sampai 31 A. Selanjutnya ada sizing komponen untuk rangkaian start delta. Dalam aplikasi motor berdaya menengah hingga besar, sistem start delta sering digunakan untuk mengurangi lonjakan arus saat motor pertama kali dinyalakan. Rangkaian ini menggunakan tiga buah kontaktor, yaitu kontaktor utama, kontaktor start, dan kontaktor delta. Pada saat motor pertama kali dihidupkan, lilitan stator motor dihubungkan dalam konfigurasi start, sehingga setiap kumparan hanya menerima tegangan sebesar 1/3 dari tegangan lain. Hal ini menyebabkan arus start berkurang hingga sekitar 1/3 dari arus start delta. Setelah beberapa detik, biasanya 5-10 detik, ketika motor mencapai sekitar 80% kecepatan nominalnya, rangkaian otomatis berpindah ke konfigurasi delta, di mana motor menerima tegangan penuh dan bekerja pada daya maksimum. Sebagai contoh, motor 15 kW dengan arus nominal 28,3 ampere memiliki arus start delta sekitar 5-8 kali arus nominal, yaitu sekitar 170 ampere, dan arus start bintang sekitar 98 ampere. Dengan demikian, kontaktor utama dan kontaktor bintang atau star harus mampu menahan arus sesaat hingga 100 ampere. Sedangkan kontaktor delta harus memiliki rating minimal sama dengan arus nominal motor. Overload relay dipasang di sisi keluaran motor atau sisi delta dan tetap diatur berdasarkan arus nominal motor. Proteksi hubung singkat diatur oleh MCB atau MCCB yang dipasang di suplai utama. Perancangan start delta yang baik tidak hanya memperhatikan arus nominal dan rating kontaktor, tetapi juga memperhitungkan waktu transisi dari bintang atau dari star ke delta agar tidak terjadi lonjakan arus berlebih atau percikan listrik arc flash saat perpindahan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan timer dan interlock mekanik maupun elektrik antar kontaktor agar perpindahan berlangsung aman. Selanjutnya ada penggunaan cheat sizing sebagai panduan cepat. Untuk mempercepat proses perancangan, teknisi biasanya menggunakan lembar panduan cepat atau cheat sizing yang bersih tabel hubungan antara daya motor, tegangan kerja, arus nominal, serta rekomendasi ukuran komponen. Dengan tabel ini, perancang dapat langsung menentukan ukuran kabel, kapasitas MCB, rating kontaktor, dan rentang penggunaan overload relay tanpa harus menghitung secara manual. Misalnya, tabel tersebut menunjukkan bahwa motor 15 kW pada tegangan 400 volt membutuhkan kabel 4 mm persegi, MCB 40 ampere, kontaktor AC 32 ampere, dan offload relay dengan rentang 24-32 ampere. Panduan seperti ini sangat membantu dalam instalasi industri yang menggunakan banyak motor dengan daya berbeda-beda. Yang terakhir ada kesimpulan dan tips desain sistem kontrol motor listrik. Secara keseluruhan, proses desain sistem kontrol motor listrik dimulai dengan menghitung arus beban penuh sebagai dasar untuk menentukan ukuran kabel, proteksi, dan komponen kendali. Setiap komponen mulai dari kabel, MCB, kontaktor, hingga offload relay harus dipilih dengan mempertimbangkan arus kerja motor, kemampuan proteksi, dan kondisi lingkungan tempat instalasi dilakukan. Pada sistem start delta, perhatian khusus perlu diberikan pada koordinasi antar kontaktor, pengaturan waktu transisi, dan setelan proteksi agar sistem bekerja stabil dan aman. Beberapa tips penting yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Gunakan selalu data nameplate motor sebagai referensi utama karena mencerminkan kondisi sebenarnya.
2. Pastikan koordinasi proteksi antara MCB, overload relay, dan kabel agar perangkat upstream tidak trip lebih dulu. 3. Hindari pemilihan komponen dengan rating terlalu pas. Pilih satu tingkat di atas nilai nominal untuk memberikan margin keamanan. 4. Pertimbangan derating factor akibat suhu lingkungan tinggi, panjang kabel, atau instalasi paralel. Yang terakhir yaitu lakukan pengujian awal untuk memastikan nilai arus kerja, arus start, dan proteksi sesuai perhitungan.